Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pembahasan kitab Tuhfatul Mubtadi Syarah Mandumatil Baikuni. Kita pada pembahasan hari ini masuk di pembahasan al-mu'al. Ini paling penting karena terkait dengan cacat hadis. Kita akan ambil insyaallah 2 kali pertemuan karena pembahasan al-mu'al adalah pembahasan juga yang panjang. Tafadhol. Alamin akhiran tayyiban mubarakan wa asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala al-Abu Hasan al-Razi Allah Ta'ala hallu thumma intaqala an-nadhimu ba'da al-fadli alladhi huwa min abwabil ilali mu'alli wa atmadu anwa'in wa aqsami ulumil hadithi wa ammuha wa huwa yashmalu aqsam ulumil hadithi al-awwal jaddu al-thani bubu thalis al-gharibul wal fardu idza sahaba wihil khata rabi al munkar khamis al mudarraju tasi al muqaribu. Baik, masya Allah. Inilah dia panjang. Kata beliau al-mu'al, cacat. Tumantakolan nadimu, kemudian an-nadim berpindah. Ba'da dzikril fard, setelah menyebutkan pembahasan al-fard yang seharusnya dibahas di al-gharib, belum masuk di pembahasan abwabil ilal, pembahasan cacat. Yaitu dia dari pembahasan cacat ilal mu'al, kepada yang dicacati. Dia adalah agmadu, yang paling sulit. Anwa'i wa aksami ulumil hadith, paling sulit jenis dan pembagian ilmu hadith. Ini yang paling sulit, pembahasan al-mu'al. Wa ahammiha, dan paling pentingnya. Wa ahammuha, dan paling pentingnya. Wa huwa yashmalu aksaman, dan dia mencakup pembagian-pembagian yang banyak ya. Min ulumil hadith, dari ilmu hadith. Minha, diantaranya asyad. Masuk dalam pembahasan al-mu'al, hadith syad. Masuk juga al-maklub, yang sudah lewat. Masuk juga al-gharib wal fard, yang sudah lewat. Idza sahaba rawihil khata, jika rawinya dibarengi oleh kesalahan. Masuk juga pembahasan al-mu'al al-munkar. Masuk juga pembahasan al-mu'al al-mudraj. Mudraj itu bukan ucapan Nabi, tapi dimasukkan dalam ucapan Nabi. Diselipkan di tengah-tengah, di akhir atau di awal. Mudraj namanya. Masuk juga yang keenam, al-muttarib, sesuatu yang goncang periwayatannya atau sanatnya, apakah sanatnya atau matannya. Ini dia. Jadi masuk banyak jenis dari ilmu hadits. Terus kulluha min abwabil mu'alli qad sabaqa tafsir thalathatil awwal min baqiyat ta'ti danuha mawadi'iha insyaallah. Wa 'ada rahimahullah qala mu'alli nau'i ala tariqat hadith wa dhalikahu qad yakun ahadil awjuhis sabiqati qad yakun taluhu bi ghairi dhalika wa amu wa ashma qala rahimahullah ila. Baik. Semua dari bab-bab, semua ini termasuk bab mu'al. Jadi kalau bilang syad, mu'al. Dibilang maklub, mu'al. Gharib, mu'al. Fard, mu'al. Tapi kalau ada rawinya kesalahan, karena kalau tidak ada salah berarti diterima kan hadits gharib sahih juga, hadits fard sahih juga. Munkar, mu'al. Mudraj, mu'al. Muttarib, mu'al. Semua ini masuk dalam bab mu'al. Dan telah lewat rincian 3 yang pertama. Syad, maklub, gharib sudah. Kan yang belum kita dapati apa? Munkar, mudraj sama muttarib. Ya kan? Itu yang belum kita dapati. Wal baqiyatu sayati bayanuha, sisanya akan datang penjelasannya.
Fi mawadhi'iha pada tempatnya insyaallah. Wa a'ada rahimahullah ifradal mu'al. Penulis rahimahullah mengembalikan, mengulang, ya, untuk menyendirikan mu'al dengan jenis khusus. Ini di atas cara ahli hadis. Dan ahli hadis menyendirikan juga mu'al. Padahal semua hadis dhaif itu kan ada cacatnya. Iya kan? Seharusnya kan dibahas saja di situ saja. Tapi penulis sendirikan mu'al. Karena inilah cara ahli hadis. Mereka menjelaskan juga sendiri yang mu'al. Fadzalika annahu, demikian itu bahwasannya qad yakunu mu'allan, kadang dia dianggap cacat min ahadil aujuhis sabiqah, dari salah satu sisi yang telah lewat, wa qad yakunu i'laluhu, kadang cacatnya bi ghairi dzalik. Kadang cacat itu bukan karena syad, kadang cacat itu bukan karena makhluk, kadang itu bukan karena gharib, kadang bukan karena fard. Dipahamkan? Cacat itu banyak sebabnya. Ya, fahadan nau, maka jenis ini a'am, lebih umum, wa asmal, lebih mencakup. Qala Nadim, berkata Nadim, musyiron ilai, mengisyaratkan kepadanya. Ma bi'illatin gumudin aw khofa lahum qad urifa. Apa yang ada sebab doibnya, apakah gumut, sebab doibnya itu sulit dilihat, au khofa atau samar, mu'allalun, itu disebut hadits mu'al. Hadits yang cacat. Indahum qad urifu, telah dikenal di sisi mereka, di sisi ahli hadits. Terus Wama wa'u atifatun. ulang. Wa'u atifatun. Wama mausulatun wal muradu al-rabi'u wal ishruna ma tadammanathu manzumatu wal hadithu da'a mu'allan. Latin wal illatu lugati huna maradu wa sahibuha mu'tallun wa tastamilu ala Watusta'malu. Watusta'malu ala ma'lumin wa huwa qalilun wa ala mu'allin ila min wahidatin wa huwa al-afsahu wal aktharu wa awdahaha an-nadhimu betul. wa awdahaha an-nadhimu bil wasfi faqala innaha ta'ti ala wajhi gumudin wal gumudu laful wuduhi Ada nya ya. Baik. Mantap. wa huwa al-khafa'u au khafa usirat lid darurati wal khafa'u tudhuhuri. Baik, mantap tahu, Masya Allah. Saya sudah jauh sekali lah. Karena waktu masuk di RBA kan lidah Makassar sekali. Cara Masya Allah tahu. Sudah bagus sekali, no? Iya, karena banyak dia latihan, berapa puluh kali itu dilatih. Masya Allah tahu nih. Mantap. Lanjutkan saudara. Wama. Kata penulis ma, wau itu atau, ma-nya mausulah ya. Ma-nya mausulah. Dan apa yang begitu. Dan diinginkan dengannya maksudnya adalah jenis ke-24. Dari apa yang terkandung dalam manduma ini, yaitu hadits yang datang dalam keadaan mu'allan. Dengan illah. Dicacatnya dengan sebuah cacat. Illah itu secara bahasa di sini bermakna al-marad, sakit. Cacat dibilang illah. Sohibnya, pelakunya dinamakan mu'tallun. Mu'allun disakiti, dicacati. Kalau mu'tallun orangnya. Kalau dilepas tasdidnya mu'talilun. Ya, mu'talilun. Ini belum ambil dari Mu'jamu al-Maqayis. Ya, Mu'jamul Maqayis. Kamus paling bagus dalam kamus bahasa Arab. Maqayis al-Lughah. Sekarang sudah dicetak 1 jilid. Dulu 4 jilid. Sekarang dicetak 1 jilid. Saya punya rata-rata orang kalau melihat makna bahasa sekarang, tidak ke lisanul Arab karena terlalu luas, terlalu jauh. Mereka rata-rata masuk di Maqayis, ya, al-Lughah, kamus berbahasa Arab. Ya, kalau kita melihat kamus Munawir, diambil dari situ.
Kamus Munawir itu hanya dia terjemahkan saja. Hanya dia terjemahkan dari kamus yang bahasa Arab. Persis begitu. Dipahamkan? Iya, alhamdulillah. Ini asal katanya tadi. Wa tusta'malu ala ma'lul. Tapi digunakan juga atas ma'lul yang dicacati karena bisa mu'tal, bisa mu'talilun, bisa juga apa? Mu'talalun. Karena tasdidnya itu nanti dilepas baru ditahu qarinah. Wa huwa qalil, tapi ini sedikit. Wa ala mu'al, ya, di atas mu'al dengan satu lam, ya, dengan satu lam, dan ini lebih fasih, lebih banyak penggunaannya. Ya, wa audhaha nadhum bil wasf. Penulis menjelaskan dengan sifat faqala, dan beliau berkata innaha ta'ati ala wajhin gumud. Dia adalah yang datang di atas sisi yang susah. Ya, gumud itu khilaful wuduh. Gumud itu lawan dari jelas. Berarti apa artinya gumud? Tidak jelas. Tidak jelas. Wahwal khofa. Yang dimaksud dengannya adalah al-khofa, samar. Khofa, kusirat dibaca maksur. Khofa. Dibaca maksurnya pakai alif. Lid darurah. Karena seharusnya pakai hamzah. Khofa'u. Cuma seharusnya dibaca mamdud. Kemudian sekarang dibaca maksur. Baca qasar. Khofa hanya pakai alif. Ya, itu karena darurat wazan syair. Khofa lawan dari duhur, lawan dari nampak. Lawan dari nampak. Jadi kalau gumut lawan dari wuduh. Tidak jelas. Berarti khofa lawan dari nampak. Berarti tidak nampak. Tidak nampak. Terus wala anna nadhima jama'a bainal wasfain allati khafa'il illati bu'di idrakiha. ya tadi kan mu'allun satu lam ya. Ini mu'allalun dua lam. Ilamaini lugatun sahihatun qalilatul istimali. Waqad istimalaha Wa qad istamalaha jama'atun minal hadithina. Minal muhaddithina. Wa ba'dul lugawiyyina wal afsahu mu'allun kama sabaqa indahum ay ahlil hadisi wa nuqalihil jahabidati al-huffadi. Baik. Wala'alla an-nadhim, kemungkinan an-nadhim Al-Imam Al-Baikuni mengumpulkan antara dua sifat tadi, gumud dan khofa, karena sangat samarnya ilah itu. Dan jauhnya dari pengetahuan. Jauhnya dari ditahu. Mu'allalun dengan dua lam. Tadi kan dibaca mu'allun satu lam. Ini mu'allalun dengan dua lam. Itu lughah sahihah juga. Bahasa yang benar juga. Jadi boleh untuk bilang mu'allun, mu'allalun. Karena mu'allalun bahasa yang benar juga. Tapi qalilatul istimal. Jarang dipakai. Lebih sering orang pakai mu'allun dengan satu lam. Daripada apa? Mu'allalun dengan dua lam. Telah dipakai oleh sekelompok ahli hadits dan sekelompok sebagian ahli bahasa. Tapi yang paling fasih mu'allun sebagaimana yang telah lewat. Indahum ay indah ahli hadits. Menurut mereka itu menurut ahli hadits wa nuqadihi al-jahabidal huffaz, dan para penyaring yang ya terdepan ya yang hafal hadits. Karena mengetahui illah itu tidak semua. Tidak semua ahli hadis tahu itu cacat hadis. Tapi ini adalah orang yang tinggi penelitiannya. Orang yang banyak hafalannya terhadap apa? Hadis. Karena dia bisa tahu ini mudraj. Ya? Ini bukan ucapan Nabi ditambah. Itu kan setelah dia tahu, oh lafaz ini tidak ada, sini tidak ada. Oh ini berarti yang menambah si Robi ini. Dipahamkan? Ini salah, ini tidak. Semua harus orang yang ya mampu sudah menghafal banyak hadis. Terus maka itu fi qamidatan qafiyatan tahriku idlam an kama yudlikuna qiyata tawajhain awal maka itu zahiratan jarhu adibi qaflat su'il al-jahalati hada amratun fi bil ilali wa takhari
Lalu qala Abdul Razzaq akhbarana Ibn Jurayd akhbarana Abdul Malik an Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ummul qauma illa qara'uhum qala Ibn Atin tali qultu li abi Abdul Malik Man. Abdul Malik hada qala majhul. Baik, Masya Allah. Terus? Satu lagi. Fa'allahu bi'illatin zahiratin wa hiya jahalatu Abdul Malik hada. Baik. Kata bola hasilun nadam, kesimpulan dari nadam tadi. Hadits mu'al, itu apa yang ilahnya itu gomidah khafiyah. Ya. Dia tidak nampak, tersembunyi. Penjelasannya, ketahuilah bahwa ulama hadits menggunakan kata ilah di dua sisi. Pertama, apa yang ilahnya itu nampak. Seperti jarh bil kadhib, dia menjarah, mencacati rawi itu dengan dusta, lalai, jelek hafalannya, atau majhul, tidak dikenal. Dan ini contohnya banyak di buku-buku ilal dan buku-buku takhrij yang menjelaskan sumber hadis. Contoh, berkata Abdul Razzaq, akhbarana Ibnu Juraij, telah bercerita kepada kami Ibnu Juraij. Akhbarana Abdul Malik, telah bercerita mengabarkan kepada kami Abdul Malik. An Anas ibnu Malik anin Nabi, dari Anas ibnu Malik dari Nabi, la ya ummul qaum illa aqra'uhum. Tidak boleh mengimami kaum kecuali yang menghafal Quran. Berkata Ibn Abi Hatim, anaknya. Berkata Ibn Abi Hatim, anaknya Abu Hatim. Saya berkata kepada bapakku, yaitu Abu Hatim. Man Abdul Malik hada? Siapa Abdul Malik tadi yang bercerita dari Anas? Kata Abu Hatim, bapaknya, majhul. Berarti dia cacati hadisnya, karena itu adalah majhul. Fa'allahu, maka dia mencacati hadis itu bi'illatin dhahira, dengan ilah yang nampak, wahya jahalatu Abdul Malik hada, yaitu tidak dikenalnya Abdul Malik tadi itu. Ini namanya illah dhahira, jelas. Terus, maka nanti jatuh khafiyatan wa hadha ya'ti wajhain adu jatun khafiyatun ghairu qadihatin wa hiya qadihun yatra'u 'ala al-hadits yujibu radduhu ibdalu thiqatin wala murajjiha au ta'aradul wasli wal irsali yakunu ar-rajihu al-waslu au ta'aridu waqfin wa raf'in yakunu ar-rajihu raf'u. Baik, yakunu ar-rajihu raf'a. Kata beliau yang kedua, apa yang ilahnya itu khafiyah. Kadang cacat sebuah hadis itu samar, tidak nampak. Iya. Ini datang di atas dua bentuk. Pertama, khafiyah, ada cacatnya tersembunyi, tapi ghairu qadihah, tidak mencacati hadis itu. Tidak mencacati hadis itu, tidak pengaruh. Wahya qadihah, yaitu adalah cacat yang berpengaruh, yatra'u, yang muncul alal hadis, atas hadis, tapi la yujibu radduh, tidak mewajibkan hadis itu ditolak. Jadi ada cacatnya, tapi tidak mempengaruhi hadis itu menjadi hadis do'if. Tidak. Seperti apa misalnya? Seperti dia mengganti rawi thiqah dengan thiqah, yang tidak ada yang merojikannya, mana yang sini. Au ta'aradul wasl wal irsal, atau bertentangan antara ini hadis wasl sampai ke Nabi, atau ini mursal, tidak sampai ke Nabi. Wa yakunu rajih al wasl, dan yang rojinya wasl sampai ke Nabi. Au ta'arad, atau bertentangan. Iya, dia waqfun wa raf'un. Dia mauquf, apa itu mauquf? Waqfun, ucapan sahabat, wa raf'un, atau itu ucapan Nabi. Kalau tadi kan bertentangan antara wasl sampai ke Nabi atau mursal, itu ucapan tabi'in. Ini waqaf, yaitu mauquf, ucapan sahabat, au raf'un, ucapan Nabi, bertentangan. Wa yakun roji rofa, dan rojinya adalah arofa. Ini tidak mempengaruhi. Kalau yang roji rofa berarti hadisnya sahih.
Kan begitu kan? Hadisnya sahih. Sama dengan tadi. Kalau yang rojinya wasal, berarti hadisnya sahih. Tidak mempengaruhi pada cacatnya itu. Jadi ada namanya cacat, tapi goir qadihah. Jadi ulama hadis mengatakan, hadil illa goir qadihah. Illa ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Terus khafiyatun qadihatun wa hadzal qismu huwa muradul muhadditsina indal itlaqi wa hiya qadihun khafiyun yatra'u 'alal hadits yujabu radduhu ma'anna adh-dhahir as-salamatu minhu mithalu tawdih hadha qala al-imamu Abu Dawud haddatsana Ahmad ibn Yunus haddatsana Zuhair haddatsana Walid ibn Ta'labah at-Ta'i an ibni Buraidah an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu aw hina yumsi Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u ni'matika wa abu'u bidhambi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta famata min yaumihi aw min lailatihi dakhala jannah. baik. Kata beliau yang kedua ada namanya illah, sebab, cacat, khafiyah, samar tapi qadihah, mempengaruhi kesahihan hadis. Jenis inilah yang diinginkan oleh ahli hadis ketika mereka mengatakan ini hadis cacat. Jadi kalau dia bilang ini hadis cacat, yang ini maksudnya. Yang membuat hadis itu dhaif. Ini maksud mereka. Karena mereka tidak akan menyebutkan ini hadis cacat kecuali yang ini. Kalau sahih, tidak mempengaruhi ya, bilang hadis sahih. Dan dia adalah qadih khafi, dia adalah cacat yang tersembunyi, yatra'u 'alal hadis, yang muncul pada hadis, yujibu radduh, yang mewajibkan dia ditolak. Ma'anad dhahir as-salamatu minhu, padahal yang nampak darinya ini selamat darinya. Jadi kelihatan orang yang melihat, oh ini tidak ada cacat ini, padahal ada cacat yang tersembunyi, hanya ditahu oleh ahli hadis. Contoh penjelasan untuk ini, berkata Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, haddatsana Ahmad ibn Yunus, telah bercerita kepada kami Ahmad ibn Yunus. Haddatsana Zuhair, dia berkata telah bercerita kepada kami Zuhair. Haddatsana Al-Walid ibn Sa'labah at-Ta'i, dia berkata telah bercerita kepada kami Al-Walid ibn Sa'labah at-Ta'i. Dia berkata an ibni Buraidah, dari ibnu Buraidah an abihi itu Buraidah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina yusbihu aw hina yumsi, siapa yang berkata di zikir pagi atau di zikir petang, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau lah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, khalaqtani, engkau lah menciptakanku, wa ana abduka, sahambamu, wa ana ala ahdika, saya di atas janjimu, wa wa'dika, dan sama janjimu, mastata'tu, apa yang saya mampu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, saya berlindung kepadamu apa keburukan dari yang saya lakukan. Abu ulaka bi ni'matik, saya mengakui nikmat-nikmatmu. Abu ubidambi, saya juga mengakui dosa-dosaku. Aghfirli, ampunilah saya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Famata min yaumihi, kemudian dia meninggal di hari itu. Yang dia ucapkan kalimat tadi, dia meninggal di hari itu, au min lailatihi, atau di malam itu, dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Kita lihat bagaimana kedudukan hadis ini. Terus Qala Syekhul Albani sahihun qultu wa dzalik, ulang-ulang. qala Syekh Albani qultu wa dzalika anna jalahu qatun qad sami'a ba'duhum min ba'di Fadhahiruhu zahiruhu asli, lakin rawahul Walid bin Ta'labah an
ibni Buraidah an Abi Salikan al-Jaddata faqad khalafahu Husainu al-Muallimi kama indal Bukhari wa ghairuhu rawahu an Abdillah ibn Buraidata an Bashir bin Ka'ab an Shaddadi bin Aus marfu'an bi nahwuhu. Nah, ini bukan masalah sahih haditsnya, tapi ini adalah periwayatan yang beda. Berkata Syekh Al-Albani sahih. Syekh Al-Albani mengkomentari hadis tadi sahih. Saya katakan, kata Syekh Ali, ya, Abdul Hasan, kata beliau, saya katakan, demikian itu, kenapa Syekh Al-Albani menghukumi sahih? Demikian itu karena rijalnya, perawi-perawi hadis ini, thiqat, terpercaya, pada sami ba'duhum min ba'd. Sebagian mereka telah mendengar dari sebagian yang lain. Fadzahiruhu sihah. Maka dohirnya apa? Sahih. Akan tetapi Al-Walid ibn Tha'lab meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya. Itu Salikan al-Jaddah. Ini menempuh jalur yang bagus. Karena semua telah mendengar. Tapi masalahnya, qad khalafahu Husain al-Muallim. Dia telah diselisih oleh Husain al-Muallim. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Jadi haditsnya adalah yang di Bukhari sahih sanadnya. Tapi ini Abu Daud cacat. Bagi yang melihat secara nampak dohir, karena semuanya bertemu dengan gurunya, dia akan mengatakan di riwayat Abu Daud juga apa? Sanadnya sahih. Tapi hakikatnya yang di Bukhari sahih sanadnya, di Abu Daud doif. Kenapa bisa? Karena riwayat Abu Daud, itu riwayatnya Al-Walid ibn Tha'labah dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, yaitu dari Abdullah, kemudian dari bapaknya Buraidah, itu telah diselisih oleh Husain al-Muallim. Dan selainnya, bukan hanya satu orang yang menyelisihinya. Berarti ini kan ada rawi thiqat diselisih oleh rawi yang lebih banyak. Kan begitu kan? Ya kan? Berarti jadinya apa? Syad. Jadinya syad. Riwayatnya itu. Iya. Farawahu an Abdillah bin Buraidah. Mereka semua, yaitu Husain al-Muallim dan selainnya, meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, dari Bashir bin Ka'ab, dari Shaddad bin Aus. Paham ini? Kalau tadi kan dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi. Paham perbedaannya? Kalau tadi kan, tadi jalur di Abu Daud. Dari siapa tadi yang pertama? Al-Walid ibn Tha'labah, ya kan? At-Ta'i. Meriwayatkan dari siapa? Ibnu Buraidah, dari bapaknya. Tapi selain dia meriwayatkan dari Abdullah ibnu Buraidah, dari Bashir, bukan dari bapaknya. Dari Bashir ibnu Ka'ab, dari Shaddad bin Aus. Marfu'an, jadi bukan dari bapaknya. Tadi dia meriwayatkan dari Bashir ibnu Ka'ab, dan Bashir ibnu Ka'ab dari siapa? Shaddad ibnu Aus, marfu'. Sama dengan matan tadi. Jadi sanadnya di Abu Daud cacat. Paham kan? Hadis yang sahih. Tidak ada masalah memang. Karena memang doa tadi itu ada dalam riwayat siapa? Bukhari. Ada dalam riwayat Bukhari. Terus? Qala An-Nasa'i athwatu indana minal Walid Tha'lab wa a'lamu Ibnu Tha'lab. Ibnu Tha'labah. Ibnu Tha'labah. Bukan Ibnu Tha'lab. Logatnya siapa itu? A'lamu bi Abdillahi bin Buraidah wa hadith aula bis-shawab. Masya Allah. Berkata Imam Nasai, Husain itu lebih kuat dari menurut kami, di sisi kami ya, di sisi ahli hadis maksudnya, daripada Al-Walid ibn Tha'labah, dan lebih berilmu, lebih tahu tentang Abdullah ibn Buraidah dan haditsnya. Paham kan? Ya, daripada Al-Walid. Dan haditsnya lebih utama untuk dibenarkan. Terus Qala al-Hafidhu fil Fath al-Walida salakal al-Jaddata ajali rawayati Abdillahi ibn Buraidata an abihi wa ka'anna man sahhahu jawaza an yakuna an Abdillahi ibn Buraidata alal wajhain. Nah, berkata Al-Hafidh dalam Al-Fatah,
seakan-akan sepertinya Al-Walid menempuh jalan yang bagus supaya karena riwayatnya dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Kan itu memang jalur beliau. Jalur beliau bukan dari Abdullah bin Buraidah, dari siapa tadi? Bashir bin Ka'ab, dan dari Shaddad ibnu Aus. Enggak, kalau Al-Walid dia jalurnya Ibnu Buraidah dari bapaknya. Dari Nabi. Dari Nabi. Jadi belum menempuh jalur itu. Menempuh jalur itu. Makanya belum riwayatkan. Dan seakan-akan sepertinya orang yang mensohikannya membolehkan bahwa dari Abdullah bin Buraidah di atas dua sisi. Maksudnya yang mensohikannya dia bolehkan. Ini hadits datang dalam dua jalur. Itu dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya dari Nabi, dan dari Abdullah bin Buraidah dari Bashir bin Ka'ab dari Shaddad bin Aus. Mereka bolehkan dua sisi. Qultu hasilul khata'i. Lihada. Oh sudah tadi. Belum dah. Lihada qala syekhuna. Lihada qala syekhuna Muqbil. Fa'ala hada wa hadithul Walid bin Tha'labah. Yu'tabaru syaddan. Qad salakal jadata. Hada mimma yurajjihu riwayata Husain al-Muallim. Baik. Oleh karena inilah kata Syekh kami Syekh Muqbil, di atas inilah maka hadits Al-Walid ibn Tha'labah dianggap syad. Dah, Majelis Rawi lebih kuat, lebih banyak. Paham kan? Kan asbatun nas dari Buraidah, Abdullah bin Buraidah adalah siapa? Husain. Bukan siapa? Bukan Al-Walid. Iya, berarti syad dianggapnya. Dan dia telah menempuh jalur yang bagus. Ini diantara yang merojikan riwayatnya Husain al-Muallim. Ya, ini diantara yang merojikan riwayatnya Husain al-Muallim daripada Al-Walid ibn Tha'labah Ta'i. Terus Qultu asilul Khoto'i. Asilul khata'i ja'alahu an Buraidata ibn Hasib wa inna ma huwa an Ibnul Husayb. Husayb. an Buraidata ibn Husaybi wa inna ma huwa an Bashir an Shaddad. Baik. Cukup sampai situ. Iya. Saya katakan kesimpulan kesalahannya itu dia jadikan dari Buraidah ibn Husayb, tiada lain dia dari Bashir ibn Ka'ab, kemudian dari Shaddad ibnu Auf. Jadi kesimpulan dalam menyandarkannya itu saja dianggap syad. Dah, adapun matan haditsnya sahih. Cuman jalur periwayatan. Jadi yang dianggap salah adalah dia dari Ibnu Buraidah, kemudian dari Buraidah, dari Nabi. Yang benarnya dari Abdullah ibnu Buraidah, dari Bashir ibnu Ka'ab, dari Shaddad ibnu Auf, sebagaimana dalam jalur Bukhari. Sebagaimana dalam jalur Imam Al-Bukhari. Kemudian berikutnya itu suratul Illatul Qadihah. Kalau kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanaka hamdik. Wa la ilaha illa anta.